القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الشرك والوفاء، لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي أعمال أحب إلى الله تعالى؟ يقول: صلاة على وقتها. قلت ثم عيون بر الوالدين، قلت ثم عيون الجهاد في سبيل الله، وفي روايات الحج المبرور. وقال النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. Segenap pengurus jamaah kuliah subuh tingkat kelurahan Tanah Baru, jamaah IFHI, di antaranya orang tua kita Ustaz Haji Agus Salim, orang tua kita Ustaz Haji Tony Ali, Ustaz Yatmo Saleh, Ustaz Zainal Abidin, para guru, para kiai, para bini sepuh, di antaranya Kiai Haji Ahmad Nur Siddiq SK, Kiai Haji Fuad Nawir, Kiai Haji Remin Hendra Wijaya, Ustaz Maulana, Ustaz Bahtiar, Ustaz Hasrul, para DKM, Bapak RW, para ibu-ibu yang hadir di pagi yang ceria ini, di pagi yang berbahagia ini, di tempat yang nikmat ini, dalam pemandangan yang begitu indah di kala malam hari. Kita nengok ke kiri, hamparan lampu begitu indah bagaikan cahaya bintang bertaburan di atas langit. Ini yang dinamakan wisata rohani. Kalau sudah wisata rohani, udah enggak ingat sama pikiran-pikiran yang mumet. Pikirannya nikmat terus. Ini salah satu nikmat kita, setiap tahun kita wisata rohani. Terutama ibu-ibu yang hadir. Bu, ramai banget sih saya ngomong, ibu ngomong. Nah, iya ramai ngomong. Diam dulu. Saya biasa hadir paling malam belakangan. Ada lagi yang belakangan. Ustaz Nur Siddiq belakangan lagi. 2:30 dia start dari rumah. Ustaz, apa? Ana bawa mobil kagak pakai rem udah. Enak banget dong, lancar banget kata dia. Giliran saya dari rumah saya jam 10. Saya pikir tenang-tenang aja saya. Bukan saya yang bawa. Ustaz Maulana bawa mobil macet. Masuk pintu tol Ciawi tuh, mau masuk mau keluar tuh, udah macet jalan. Ini kalau ukuran fisik ini, ukurannya itu ujian. Kalau ukuran ujian
Udah macet begini kan enaknya kita pulang aja udah balik. Ngapain lagi emang? Udah pikiran udah pulang balik. Tenang aja Nana. Sampai insya Allah. Buka kaca, ambil di Samsu, ngerokok aja udah. Di Samsu dia ngerokok udah. Enak banget tuh. Alhamdulillah, syukur. Dari awal perjalanan kita ini Bu, kalau hidup bawa nikmat, ya hidup bawa nikmat dunia akhirat. Orang itu hidup nikmat bisa dipandang hartanya ada tapi dia buat ibadah. Ada orang hidup nggak nikmat, hartanya banyak, nggak buat ibadah. Sekarang kita pilih mana? Duit banyak, badan sehat, buat ibadah. Itu emang udah. Duit sehat, duit banyak, badan sehat, bini cakep, nggak ngurad-ngurad, udah itu. Iya. Lah kan nggak enak juga. Duit banyak, badan sehat, bini ngurad-ngurad, nggak ibadah sama Allah, nggak enak. Hidup di dunia ini paling nikmat. Kita minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Bagaimana kita minta kebaikan dunia? Quran hujan nuruh. Kita doa, setiap kita doa. Baca doa, minta apa aja. Mau minta kaya, mau minta senang, hilangkan rasa suka, hilangkan rasa sedih. Kita minta sama Allah. Setelah kita minta sama Allah, kapan nungguin habis itu doa? Ntar kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah. Biar kita minta banyak banget sama Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah bosan ngasih ciptaannya. Kalau Allah bosan ngasih ciptaannya, waduh repot kita. Cuma Allah suruh bersyukur. Kalau mau bersyukur, azidannakum, aku tambah lagi lebih besar daripada nikmatnya nanti yang ada di dunia. Apa itu nikmat yang paling sempurna? Nikmat ketika kita akhiri hayat hidup kita ini, ninggalkan dunia ini, bisa menyebut asma Allah, la ilaha illallah. Itu doang. Untuk bisa menyebut nama itu, nama Allah, maka disuruh banyak ingat Allah. Hidup cuma 3 Bu. Perkara hablum minallah, perkara kita akan kembali kepada Allah, perkara nikmat atau tidaknya kita. Maka hidup ini pergunakan dengan sebaik-baiknya, empung-empung kita masih ada di dunia. Kalau udah kita ninggalin dunia, belum sempat ibadah, nggak balik lagi. Kalau masih hidup seperti ini, panggilan Allah datang, kita buru-buru dah ingat sama Allah. Demang jangan repot-repot. Sedih. Jangan. Ya. Datang panggilan Allah. Panggilan wisata rohani, panggilan. Kapan panggilannya? Sebelum bulan puasa sudah diumumin. Para jamaah kuliah subuh dan jamaah ifhi tanggal 18 April sampai 19 April kita melaksanakan wisata rohani ke Lembah Nyiur. Saya lihat itu paling banyak jamaahnya dari kaum ibu. Banyak banget ibu. Kalau bapak mau belakangan, kalau bapak ya, ibu dulu.
Saya lihat ibu tuh banyak semua bapak-bapaknya, baru ada 2. Ya, lain ibu-ibu semua. Emang ibu-ibu mah luar biasa udah. Kita Ustaz Haji Agus Salim aja Tony kalau nggak ada ibu-ibu, laki doang begini segini udah. Lah, kita benar ini kalau ukuran kita nih, ukuran kita ngandelin jamaah laki doang begini nih, jamaah laki, jamaah JKS khusus laki-laki, udah segini doang yang datang. Bisa ini kagak ada yang nempatin udah. Tapi alhamdulillah ibu-ibu antusiasnya luar biasa. Begitu di pengumumin tanggal 18-19 April, pengumumannya udah lama udah. Ada yang udah tulis pol DP dulu 100. Tandain namanya Tony Ali. Ada yang 250. Ada yang udah menaik mobil belum bayar, ada. Menaik mobil belum bayar, ada. Iya, ada yang nggak bayar, ada yang nggak bayar. Siapa? Para ustad. Para ustad. Saya akuin aja daripada saya diomongin. Ustad ngikut doang, bayar kagak, apa kagak, pulang diamplopin. Wah, ada amplopnya. Ini bahasa, kita bahasa. Oh iya Bu, Masya Allah. Tadi jam 4, setengah 4, ya mulai lo tuh. Jam 3 udah mulai. Ya mulai, tadi muhasabah nangis. Saya lihat di belakang pada nangis. Ustaz Raimin, Masya Allah, nangis. Itu khusyuk Bu kita. Rasa ke hati Bu. Orang kalau doa sampai netesin air mata, apalagi bab masalah bakti kepada orang tua, netesin air mata itu air mata yang bukan dibuat main. Lain air mata sinetron. Kalau air mata sinetron biar dia tumpah banyak banget, bohong. Bohong itu. Tapi kalau yang namanya muhasabah, nangis, ini waktu itu benar-benar emang luar biasa keluar air mata. Masya Allah dilapin, saya lihat. Dia nangis, pada semblep matanya. Ya Allah, nangis. Ingat Bu, orang paling nikmat itu ingat dosa. Orang kalau udah ingat dosa, lebih dekat sama Allah. Makanya hidup cuma 3 Bu. Ayu amalu habbu illallahi ta'ala. Yakul ditanya, ya Rasul, amalan apa sih yang paling nikmat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama salatu ala waqtiha. Panggilan salat hadir. Salat panggilannya cuma 2 Bu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Pertama nyebut Allah, kedua nyebut nama Nabi Muhammad, hayyalas sholah, hayyal falah. Hayo kita sholat, dipanggil siapa yang manggil? Bukan muazin yang manggil. Muazin mah perantara buat manggil, tapi yang nyuruh siapa? Allah. Maka waktu dipanggil sama Allah, lagi repot apapun, tinggalin. Lagi masak, nyambel, kan tanggung itu. Orang kalau perkara masak tinggal nyambel doang, itu kan khotamallahu udah. Terakhir masak, nyambel udah. Iya. Lauk udah matang, sambal nggak ada, nggak nikmat. Maka begitu nyambel, pas zuhur datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu pilih sholat dulu apa makan dulu? Kalau saya pilih makan dulu. Nah, saya pilih makan dulu. Mengapa saya pilih makan dulu? Ngerinya waktu kita taruh ikan di saji dimakan kucing. Waktu kita sholat, Allahu Akbar. Ya, ikan gue dimakan kucing namanya ini. Enggak khusyuk Bu. Iya. Makanya dunia silakan. Dunia kau cari, akhirat jangan kau lupakan. Sholat datang waktunya sholat, tinggalin semuanya. Karena kita hidup ini, waktu hidup kita suka ke masjid, nanti waktu meninggal dibawa ke masjid. Benar Bu? Benar. Waktu hidup kita suka ke masjid, bukan meninggal kita dibawa ke lembah nyiur, bukan.
Nah, jauh banget banjir. Dibawa ke masjid. Makanya kalau orang meninggal tuh sholat tuh Bu. Orang meninggal kan diumumin itu. Orang meninggal, orang nikah. Kecuali orang bercerai jangan diumumin. Udah. Meninggal tuh diumumin di masjid. Iya enggak diumumin ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmat Allah dengan tenang. Fulan bin Fulan usia 95 tahun. Dari masjid didengerin. Yang di rumah ngomong begini, 95 tahun udah pantes. Kelamaan di dunia gitu. Iya, 95 tahun udah capek. Yang ngurusin kalau pulang capek. Kata yang dia, tapi kata orang yang cinta sama orang tua nggak begitu. Umumin lagi yang kedua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Orang kalau tenang Bu, pulang ke rahmatullah, nggak punya utang, nggak punya masalah, nggak punya beban, itu tenang itu. Ini utang masih ada, masalah masih banyak. Iya, belum rapi. Bu, orang korupsi jangan dikira itu tenang Bu. Kagak. Orang korupsi 50 miliar umpama. Iya enggak? Udah saya mah enggak mau minta kaya saya. Doa minta kaya, enggak. Saya mau doa minta bersyukur. Lah kalau saya doa minta kaya kayak begini, Ustaz Mu'ajid doa minta kaya, Ustaz Nur Sidik minta kaya, Ustaz Raimin minta kaya, Ustaz Asrul minta kaya, dikasih kita kaya, Ustaz Raimin kita kompak, ngapain gue datang ke wisata rohani, duit gue udah banyak, begitu, ya enggak? Ngapain datang, duit udah banyak wisata rohani, kan begitu. Nah ini perkara kaya belum tentu Bu, iman kita kuat, iya. Ya salah Abah kan dulu dekat banget sama Allah, Abah. Sudah dekat banget dia sama Rasulullah. Bininya soleh. Salabah sama Rasulullah selalu ibadah jamaah. Ngomong salabah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bini kan gak mau banget diajak susah. Ya kain cuma atuh ganti-gantian sholat. Kain. Kita ngomong apa sama Rasulullah Bang. Gitu kasarnya. Ngomong sama Rasulullah Bang. Rasulullah kan doanya diijabah. Ngomong tuh sama Rasulullah. Ya ngomong Rasul ngapa begini Rasul, hidup rasanya di padang pasir panas banget, bini minta mulu kagak ada saya, kasih apa ya Rasul, saya doa mudah-mudahan saya bisa hidup ya terangkat lah begitu. Nabi senyum aja, udah kasih doa ya, doain kata Nabi, doain, kasih pelantarannya doa ada, tapi usahanya usaha ada dikasih tuh kambing. Rawatin yang ngasihnya Nabi. Dan kalau saya ngasih saya mati kambing itu. Nabi yang ngasih. Rawatin itu salah Abah. Sama. Kambing biasanya beranaknya 1, 2. Yang bilangin Rasul doanya jabah sekali beranak 5 kambing. 5 kambing beranak. Kecil-kecil prematur itu kambing. Tapi kan diurusin lama-lama gede. Kambing. Kambing di Mekah. Rumput kagak ada. Coba kalau kita lihat perhatiin, rumput kagak ada, air jarang, tapi itu kambing sehat-sehat, gesit-gesit, walaupun kecil gesit. Itu kambing tuh, kan makanan nggak ada di sana, rumput. Nah kalau kita di sini kita lepas di Cibodas, bayar kambing, rumputnya banyak, soalnya nggak ada rumput, tapi sehat-sehat. Itu kambing di padang pasir lincah-lincah. Kita ngubar-ngubar kambing di padang pasir, kitanya yang mati. Kambingnya mah sehat. Kambing tuh. Udah kasih dia tuh kaya lama-lama banyak. Sibuk tuh dia sama dunia. Sibuk loh. Bangun kambing. Biasa atau Rasul. Panas lah. Biasanya rajin banget ibadah. Mulai gak kelihatan di masjid. Kuliah subuh udah mulai jarang datang. Liatin sama Haji Agus Salim. Salim biasanya datang mulia. Sibuk Ustadz. Sibuk. Iya. Lah dulu waktu susah rajin banget ke masjid. Rajin banget kuliah subuh. Udah kaya, lupa udah kaya, udah kok banyak lupa. Kenapa lupa? Tegur sama Rasulullah. Ente waktu susah ingat sama Allah, udah kaya lupa. Ini kan kita ngeri begitu Bu. Yang kita pengen minta dunianya kita baik, kaya ingat sama Allah. Susah lebih ingat sama Allah. Yang enak begitu hidup. Bener gak Bu?
Duit banyak ingat sama Allah, nggak punya duit ingat sama Allah. Urusan rezeki urusan Allah, Bu. Ini ibu-ibu senang semua, kemari semua, datang semua. Datang kita kumpul di sini, naik mobil. Mobilnya memang udah dikontrak. Mobil Depnaker. Itu udah istiqomah. Setiap tahun mobil Depnaker istiqomah. Istiqomah, Bu. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah, majlis taklim, istiqomah. Majlis taklim saya tanya, Bu, yang datang murid duluan apa guru duluan? Tuh. Iya, datang jauh-jauh. Ustaz Fuad Munir itu jauh tuh datang. Al Hidayah naik motor legenda. Datang Al Hidayah tuh hujan-hujan, datang guru istiqomah, Bu. Enggak minta bayaran, kagak, mau pikirin aja. Datang tuh ilmu, Bu. Lah dulu masih zaman dulu Tanah Baru itu kan masih lepek gitu. Masih tanah merah. Masih ada kalenan. Lah dulu tahun 80-an 70-an kagak ada orang yang punya WC di dalam rumah. Enggak ada. Kalaupun ada itu udah Demang. Demang itu orang kaya. Berak, maaf dulu, BAB-nya kita dulu itu bahasa Inggris namanya jumblang. Itu jumblang bahasa Inggris atau kita dikatakan jamban. Ya, ada itu satu binatang burung yang paling senang nemplok itu adalah burung sikatan. Tahu Bu burung sikatan? Tahu? Nggak mungkin nggak ada yang tahu karena ini lahirnya di dukun semua. Nggak ada ini kita lahir di sesar ini. Ini kita lahir semua di dukun beranak. Istiqomah, Bu. Dia ingat masa Allah air masih sulit, harus nimba dulu, tapi dia nggak pernah lupain Allah. Dulu kan kita nimba air, nimba ya. Coba perhatikan giatan mana waktu dulu sama sekarang ingat Allah. Sekarang dikasih fasilitas enak nih, air tinggal muter, benar nggak? Kulkas ada, masak nasi tinggal mencet, nungguin matang, 5 menit matang nasi. Enggak mau repot-repot, makanan enggak pakai diangetin, anget sendiri. Dulu, Bu, Masya Allah, mau makan, kita makan nasi tuh, makan nasi. Kalau ibu kita lagi nyambel, itu nungguin coetnya. Kita aduk itu nasi, kita makan. Ya enggak, sambelnya tuh. Dulu kalau kita zaman dulu mah susah. Kita dulu namanya dencis. Orang kalau udah makan dencis itu tingkatan mau puasa. Dencis. Dulu dencis itu kayak perahu bentuknya. Ya enggak? Kalau sekarang sarden. Dulu orang dulu bilang dencis. Itu dencis itu kalau dimakan tuh kalau dimasak tuh ada sisanya. Itu sisanya zaman dulu dijilatin. Zaman susah. Nah kita ingat, Bu, zaman susah itu kita ingat biar kita ingat, Bu, dekat sama Allah. Dencis pakai dencis. Nasi goreng, makan nasi goreng, nasinya sedikit, daun mengkudunya, spoon. Tuh orang tua kita mikir itu. Tapi orang tua kita nggak pernah lupa istiqomah. Subuh dia jalan, Bu, subuh dia jalan tuh orang tua kita. Ya tahrim tuh, makanya tahrim itu dari dulu. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Orang tua kita jalan tuh jam 3, jam 4 pakai obor. Lampu dulu, lampu apa namanya? Iya.
Tongletnya colong itu lampu gembreng apa lampu apa itu bawah itu. Dulu kan kalau orang hajatan pakai lampu gembreng tuh. Ya di sumbu tuh. Sumbu di kompa tuh. Kompa itu kayak ya petromak. Tromak tuh Masya Allah. Bawah itu kita orang tua kita jalan tuh. Emang jalanan bagus. Jalanan jelek banget tuh. Apalagi hujan. Enggak hujan aja jelek. Jalan tuh orang tua kita ke masjid. Di masjid dia rapihin istiqomahnya. Masuk beduk. Subuh azan. Iya. Makanya kalau subuh yang azan tuh anak muda. Aki-aki duduk aja udah. Ini kadang-kadang aki-aki istiqomah dibilangin, Kong, udah Kong jangan azan. Gue istiqomah. Jangan gantiin gue. Gitu. Kasih anak muda yang bagus. Yang suaranya cakep, barunya cakep, kenceng masih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naumnya dah, naumnya. Nah, kalau kata di Madinah, di Mekah kan naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Tanah Baru dan sekitarnya naumnya panjang. Ya. Iya. As-salatu khairum minan naum. Lebih baik daripada tidur. Naumnya ya jangan tafsirin. Wah tidur kan tidur. Tidur aja. Tidur itu kayak orang mati bu. Makanya kalau kita lihat Pak. Bangun kalau orang suka bangun malam. Itu kalau bininya anaknya lagi pada tidur, ulama tuh lagi bangun malam dia doain karena waktu dia bangun malam tuh dia lihat bininya ya Allah. Itu orang kalau orang meninggal itu pisek orang tidur pisek orang mati. Makanya waktu kita bangun apa jawab kita? Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu kita bangun tuh. Itu Bu. Kita lagi bangun mulai alhamdulillah, ambil wudu, qiyamul lail malam tahajud, dia duduk. Dia doain orang yang tahajud, Bu, punya tetangga yang tahajud malam beruntung. Orang kalau punya pesantren dia enggak tinggalin tahajud. Itu guru saya kayak Imron Rosadi, Bu. Ini kayak Imron Bu Rosadi yang pakai jas hijau. Ya. Ini Bu, tahajud malam doain. Makanya kalau kiai-kiai di Jawa, nggak mau Bu sembarangan keluar dari pesantrennya. Dia ngajar dulu. Kayak Syukron Makmun dulu kan abang saya nyantinnya di Sonopati. Kayak Syukron Makmun tuh saya ingat dulu pesantrennya masih kecil saya suka diajak sama Buyah tuh orang tua saya. Kan abang-abang saya nyantinnya di situ. Itu dulu di depan pesantren dia itu ada kobakan. Ada kobakan, di situ ada pun waru. Ada lagi pun benda apapun apa ya. Ingat saya emang saya udah tua. Diingat aja ke Buya tuh. Kayak Syukur Makmun belum besar pesantrennya, Daur Rahman belum. Masih biasa. Karena istiqomahnya luar biasa Allah angkat. Ya, enggak pernah putus asa. Lihat akhirnya kiai sholat tahajudnya luar biasa ulama. Allah doain santri. Makanya alhamdulillah Kiai Haji Syukron Makmun itu santrinya hampir rata-rata ada yang jadi punya pesantren, ada yang jadi pejabat, ada juga yang jadi kiai. Salah satunya Cepot almarhum. Itu alumni. Antik-antik Bu, nggak serius semua walaupun kayak Syukron Makmun serius sama, tapi muridnya ada yang ceramahnya ada. Ini guru kita Ustadz Nusidik, Ustadz Ahmad Al-Mu'adz ini kan dari pelosok ya Sad, pelosok ya, Lirboyo. Alhamdulillah Bu kumpul di Tanah Baru. Kumpul Ustadz Raimin dari Al-Masturiyah, kumpul. Saya mau dari Cilandak. Landak ya itu. Dulu begitu dilepas dulu Bu. Cari sono, jangan di rumah aja.
Buya lu, kata ntar kalau dia ngapa-ngapa di pesantren bagaimana? Biarin. Nyari ilmu bukan enak. Nyari ilmu susah. Orang mau dekat sama Allah susah. Jangan senang dulu, susah. Makanya kalau santri diajak makan daging luar biasa. Santri diajak makan kangkung, memang udah makanannya. Ya makanan cuma dua waktu itu istiqomahnya kita, tahu sama tempe. Daging seminggu sekali. Daging dapatnya seminggu sekali, itu pun hari Sabtu, nggak hari Sabtu, hari Minggu. Keluar dari lama dikit, daging udah kehabisan. Makanya dulu di pesantren bener banget apa kata Rasulullah, kalau masak banyakin kuahnya. Kita dapat kuahnya doang udah tinggal. Gitu. Diajarin tuh dari yang kecil tuh, sholat tuh. Makanya jangan tinggal lupain Allah. Jangan, Bu. Dalam kondisi dan situasi apapun jangan ditinggalin sama Allah. Ini kuliah subuh nggak pakai waktu, terserah saya mau ceramah sampai jam berapa. Ini kalau mikirin pulang, kalau ibu mikirin pulang, repot. Ini pulang sendiri dah. Sampai jam 6 lama sholat. Jangan ditinggalin sholat nah, ya. Jangan. Izin mengaji mau udah aki-aki semua. Orang Bu 50 tahun patokannya, Ki Hamid Pasuruan bilang, manusia benar atau enggak benar dia benar nih. Ya. 50 tahun di batas waktunya nih normal. 40 tahun kan masih pada sehat nih. 40 tahun orang masih gagah. 50 tahun udah mulai kendor. Orang kendor 50 tahun. 40 tahun masih kenceng. 50 tahun kulit udah mulai permisi kendor. Benar ya? Mau diapain juga udah pasti. Mau dipesen yang pakai mahal udah pasti kelihatan Bu. Ciptaan Allah emang udah waktunya habis. Orang yang dicintai Allah adalah birrul walidain. Orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Tadi muhasabah guru kita, ya, bagaimana bakti kepada kedua orang tua, pangkatnya di hadapan Allah mulia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu udah nyembah Allah, Allah Akbar, nyembah Allah, baru kata Allah, hambaku, ciptaanku, setelah kau nyembah Allah, suruh bakti kepada kedua orang tua. Posisi yang termulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, orang yang sukses di hadapan Allah dan Rasulullah karena bisa membahagiakan kedua orang tua. Orang tua kaya, anak bisa jadi raja. Tapi anak kaya orang tua belum tentu jadi. Kebalik ya? Benar ini? Orang tua kaya, anak bisa jadi raja. Orang tua, anak kaya, orang tua belum tentu jadi senang. Senang udah. Tapi kalau anak kaya beriman kepada Allah, orang tuanya dulu. Dia pikirin kemana aja orang tuanya. Pikirin udah. Makanya luar biasa Bu, orang hidup ini setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah suruh deketin orang tua kita. Kalau bakti kepada orang tua, ridhonya Allah terletak kepada keridhaan orang tua. Allah udah senang sama kita karena kita durhaka sama orang tua. Ini kan udah tua semua nih kita nih. Iya enggak? Haji Tony 81 umurnya. 80. Haji Agus Salim 17. Udah tua semua Bu. Kita Masya Allah nungguin apa lagi? Bakti dah sama orang tua dah. Ini kalau urusan bicara masalah bakti Bu. Masalah bakti sama orang tua ini. Praktek sama teori ini gak sama. Benar Bu. Praktek sama teori itu gak sama. Hati-hati Bu. Makanya dikatakan ngata aja nggak boleh, ngata aja nggak boleh. Wa kullahuma qaulan karima, berkatalah dengan perkataan mulia. Karena saya ngalamin sendiri Bu, ngalamin sendiri. Ya.
Orang tua saya pernah ngomong, anak gua 14. Nanti kalau sudah gua udah uzur, udah tua, mau tinggal sama anak laki yang paling kecil. Kan saya. Anak laki yang paling kecil ditinggal sama orang tua udah 95 tahun. Saya urusin. Mandiin ngapain? Orang 95 tahun kan kita mandiin, kita apain? Pernah satu saat Bu, saya udah pakai rapih mau khotib agak jauh. Saya biasanya kalau mau khotib pamit dulu sama orang tua, sama nyak. Saya datang, pas begitu saya datang Pak. Ya habis orang tua kalau udah 95 tahun kan sifat anak-anaknya kembali lagi. Habis ampar-amparan Bu. Buka gomis. Iya, buka lagi kain. Mandiin dulu. Saya mandiin, saya rapin, saya pakai wangi-wangian, rapi duduk. Perkara urusan kita wajib sama Allah. Sholat Jumat kan wajib, perkara ini wajib. Selesai saya rapihin, saya mandikan semua rapi. Dia gembira, di situ saya minta redo orang tua. Pas berjalan sampai dari rumah sudah saya rapikan, pas sampai di masjid yang saya tuju, pas lagi azan. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba umpama nih, kalau begitu saya buka pintu, orang tua saya lagi ampar-amparan, ya Bu AB-nya ampar-amparan, saya jalan aja, belum tentu saya selamat sampai masjid. Belum tentu saya selamat sampai masjid. Karena apa? Ada kewajiban orang tua kita yang sedang seperti ini. Maka saya ambil dua. Saya mohon agar Allah redoi saya mohon agar saya dapat redoi orang tua. Urusan. Makanya teori sama praktek itu susah, nggak sama. Ya, teori sama praktek itu susah. Makanya fastabiqul khairah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini kita termasuk berlomba dalam kebaikan. Dan yang terakhir, berjuang di jalan Allah. Kita hidup sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doain guru-guru kita yang hadir pada saat ini sehat walafiat badan. Panjang umur, murah rezekinya, tenang hidupnya, berkah segala-galanya. Ibu-ibu yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan tahun depan bisa hadir lagi. Bisa di sini lagi, kumpul lagi sama-sama. Nanti insya Allah kita, kan kalau begini kan kita udah inget aja ini. Ini masih ada ini di sini nih, kita masih ada nih. Besok udah ingat lagi, besok gue mengikut lagi ya tahun 2027. Padahal belum pulang. Kayak orang pergi haji belum berangkat, masih di sono udah pengen ingat lagi. Cuma kan lama nunggunya. Nunggunya 26 tahun. Saya umpama daftar umur 57 tahun. Saya berangkat tahun 2026 tahun nungguinnya. Ya keburu out saya. Kagak out juga lah, pakai tongkat nyusahin jadinya. Jadi ibadah kalau udah nyusahin repot. Udah pakai tongkat. Dah. Pokoknya yang penting kita berjuang aja udah di jalan Allah. Ya, juga saleh doa biar sehat, Haji Todi biar sehat, semuanya tokoh-tokoh kita Jiyat Posale biar sehat, kudu semuanya biar sehat dah. Ibu biar sehat, panjang umurnya, murah rezekinya, ingat sama selalu sama Allah, ingat sama suami kita yang telah meninggal, suami kita yang hidup nih sebagian kan ada yang masih ada suaminya ditinggal ini. Ya, tinggal ini, pesan dah Bang, nanti gue tinggal ini, beras udah ada, minyak udah ada, ikan udah ada, gue udah kerebekin ayam ya Bang, gue taruh di kulkas. Ntar kalau gue udah jalan ya, ntar kalau gue ke wisata rohani, lu goreng sendiri dah. Ini laki kagak nyaut sih, kagak nyaut, iya, diem aja, Bang jalan ya Bang. Lakinya tahu, ini orang bininya soleha mau ibadah, wisata rohani. Neng, lu punya duit? Itu Bang yang saya mau ngomong. Itu siapin dah. Ini siapin ya. Berapa ini? Ambil sudah. Lihat, wah, 1 juta. Lu jangan lupa, entar kalau ketemu ustaz lu tempelin juga. Ya Allah gitu. Itu Bu. Humor ya Bu. Iya, jangan dipikirin Bu. Jangan, udah tenang aja. Iya, saya bensin saya full udah. Dah mudah-mudahan sehat. Doakan sekali kita fatihahkan lagi kepada guru-guru kita yang telah wafat, Kiai Haji Mahari Madarib dan tokoh-tokoh daripada JKS, tokoh IFHI, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah.
doa Haji Sobari orang tua kita, Haji Kotong penasihat-penasihat kita itu sudah mendului kita. Kitalah generasi-generasi penerus beliau. Kapan waktu kita akan dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya insya Allah belakangan, Bapak dan Ibu duluan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم